ya. Tapi nabimu dia memperbolehkan, itu yang salahan fatal yang dia lakukan. Bagaimana mungkin seorang nabi mengajarkan hal seperti itu? Ya, ya itu mana letak keadilannya? Ya, itu jadi kamu harus ngaca ya. Salomo, Daud, dia orang tuh nggak ngajarin ya. Saya kasih tahu, saya pertegas ya. Yang ngajarin lebih dari 4 itu hanya Muhammad doang ya. Ini bodohnya kamu. Salomo punya 1000. Daud Daud punya istri, punya gundik. Salomo juga punya istri, punya gundik. Ya, jadi kalau kamu bilang beristri satu itu zina, berarti kamu bilang Yesus itu dari keturunan pezina. Karena Yesus itu dari Bani Yehuda. Yehuda itu dari Yehuda itu anak dari Yakub. Yakub itu memiliki 4 istri. Jadi kamu mau bilang Bani Israel itu pezina, anak dari zina. Makanya sebelum ngomong didengerin, ya, sebelum bacot itu diotakin, ya. Tapi Salomo tidak mengajarkan untuk punya istri banyak, punya istri lebih dari 1, tidak diajarkan. Daud tidak mengajarkan, hanya Nabi Muhammad yang memperbolehkan ya. Itu hukum zina itu kalau lebih dari 1. Oh, jadi kamu gini, harus pandai-pandai berkaca. Bani Israel itu dari mana? Ya, Yesus itu dari mana? Dari Yehuda. Yehuda itu dari mana? Dari Yakub. Yakub punya berapa? Punya 4 istri. Yang lebih sadisnya, ya, dia nikah sama adiknya, malam pengantin dia tiduri kakaknya. Makanya kalau saya mau bahas ya, ayat-ayat zina di dalam kamu itu banyak. Ya, jadi yang harus pandai-pandai berkaca. Pandai-pandai berkaca, otak harus dikikis biar tajam. Justru nabi-nabi terdahulu juga melakukan, ya kan? Bahkan nabi-nabi terdahulu melakukannya tanpa batas. Makanya dengan datangnya Rasulullah itu dibatasi. Ada hukumnya. Ya kan, kalau nabi-nabi terdahulu nggak bawa hukum. Hukumnya apa? Ya seperti Daud. Daud mempunyai beberapa istri, beberapa gundik. Sulaiman itu punya 700 istri, 300 gundik. Yakub punya 4 istri. Jadi nabi-nabi terdahulu juga nggak bawa. Jadi pernikahan pada zaman dahulu, nabi-nabi terdahulu itu nggak ada batasnya. Makanya di zaman Rasulullah itu dibatasi. Ya, boleh nikah 2, 3, 4. Cuma boleh nikah sampai 4. Nggak boleh lepas, nggak boleh lebih. Yang berkaca itu kamu, Dul. Ya, Salomo itu istrinya banyak, Daud istrinya banyak, tapi mereka tidak mengajarkan kepada pengikutnya supaya mengikuti mereka. Ya, tapi nabimu dia memperbolehkan, itu yang salahan fatal yang dia lakukan. Bagaimana mungkin seorang nabi mengajarkan hal seperti itu? Ya, ya itu mana letak keadilannya? Ya, itu jadi kamu harus ngaca ya. Salomo, Daud, dia orang tuh nggak ngajarin ya. Saya kasih tahu, saya pertegas ya. Yang ngajarin lebih dari 4 itu hanya Muhammad doang ya. Nah, makanya gini ya, Paulus kayak gini. Zaman dahulu ya, di zaman nabi-nabi terdahulu, poligami itu udah ada, ya, tanpa batas. Jadi poligami itu udah ada tanpa batas. Nah, di zaman Rasulullah itu dibatasi, juga ada hukum-hukumnya, bukan dia mengajarkan. Ya ingat, satu-satunya kitab di muka bumi ini yang berkata maka kawinilah satu saja cuma Al-Quran. Alkitab nggak ada, Torah juga nggak ada. Ya, satu-satunya kitab yang berani mengatakan maka nikahilah seorang saja cuma Al-Quran. Kitabmu kemana, Paulus? Paulus, kitabmu di mana? Kitabmu nggak berani bilang nikahilah seorang saja, tapi Al-Quran berani.
Hei, jangan kumur-kumur, jangan begini ngomongnya. Ya, makanya nabimu itu ya, dia mau ngikutin nabi-nabi terdahulu, punya istri banyak. Sebenarnya nggak boleh kalau dia mau ngajarin yang baik, ya ngajarin yang bener lah. Ya, udah tahu hancur kalau punya istri banyak, kayak Daud, Salomo, ya turunan raja. Tapi mereka hancur karena mereka berbuat seperti itu. Ya, minimal ya ngajarin yang bener. Jadi orang nggak berantakan, keluarga nggak hancur gara-gara kawin lebih dari satu itu, Pak. Ya, Anda harus pahami ya. Sekarang di Jawa, Sumatera, Kalimantan semuanya bertebaran, rumah tangga hancur. Ya, orang yang punya bapak, bapaknya pergi kawin lagi. Nggak dikasih nafkah, nggak diperhatikan. Itu banyak bertebaran di Indonesia gara-gara hukum kawin lebih dari satu itu, Pak. Ya, Ya udah, kayak gini aja deh, penyelesaiannya mudah. Coba tunjukin di dalam Alkitab ya, di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru ya. Kamu kumpulin semua jin-jin dan juga setan-setan, kamu suruh dia bantu kamu. Tuh di mana ayat di dalam Alkitab, di perjanjian lama atau di perjanjian baru, cuman boleh nikah satu saja. Catat, tidak boleh poligami, cuman boleh nikah satu saja. Coba kamu cari ayatnya. Satu saja. Bahkan jadi gini ya Paulus ya, nabi-nabi terdahulu itu kan sudah melakukan poligami. Nah Rasulullah itu membatasi poligami plus ya, tidak, poligami itu bukan wajib ya, poligami itu tidak wajib, namun itu solusi. Satu-satunya kitab yang bilang maka nikahilah seorang saja cuma Al-Quran. Bible nggak bilang kayak gitu, perjanjian lama nggak bilang kayak gitu, perjanjian baru juga bilang kayak gitu. Jadi cuman Al-Quran yang bisa berani bilang maka kawinlah satu saja. Quran surah An-Nisa ayat yang ketiga. hei, Dul, ya Muhammad bin Abdullah, ya kamu jangan begitu, ya. Itu nak jangan pakai istilah membatasi, nggak ada membatasi. Ya, istri satu itu udah cukup ya bagi manusia ya. Ya, untuk bisa menahan hawa nafsunya, bisa bersabar, bisa menjadi orang yang baik, orang yang taat, orang yang tekun, orang yang penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anaknya. Ya, ketika nabimu memberlakukan hukum kawin lebih dari satu, bahkan bisa jadi 4 atau 5, itu yang bikin hancur, menghancurkan semuanya. Kasih sayang terbagi, anak berpisah dengan ibunya, anak berpisah dengan ayahnya, ayah berpisah dengan ibunya, berantakan keluarga. Ya, itu terbukti di Indonesia itu lebih dari 50-60%. Ya, terdapat manusia-manusia seperti itu yang gagal akibat menjalankan hukum syariat, menikah lebih dari satu, bisa lebih dari 4. Makanya si Paulus ini gak dengerin Vian saya sampai habis. Satu-satunya kitab suci yang bilang nikahilah seorang saja itu cuma Al-Quran. Quran surat An-Nisa ayat yang ketiga. Dan poligami itu tidak diwajibkan, namun solusi. Lu mau ya, kalau istri lu nggak punya keturunan, tidak bisa menghasilkan keturunan, terus lu masih kemar kekeh, poligami itu solusi. Ada yang sudah menopause dini, ya ada yang kena penyakit, bahkan ada yang tidak bisa melayani suaminya lagi, mohon maaf. Ini dalam konteks poligami, dalam konteks rumah tangga, iya banyak. Ya, kenapa tidak diperbolehkan? Karena itu solusi. Bahkan dunia sekarang ya, di Amerika, kelebihan wanita itu sampai 6 juta. Kelebihan dunia di Amerika itu sampai 6 juta. Kalau saya mau tanya kamu, apa solusi Tuhan kamu mengatasi banyaknya wanita di Amerika? Apa? Solusinya poligami. Sekarang laki-laki ini mudah mati karena berperang, karena satu penyakit, ya kan? Jadi wanita banyak. Apa solusi Tuhan? Poligami. Jadi poligami itu tidak diwajibkan, namun solusi. Bagi yang mau silakan, bersyarat, ada syaratnya. Bagi yang tidak mau silakan.
Jangan makanya ya, di Indonesia banyak terjadi pelacuran, banyak terjadi kemaksiatan, orang menjajakan tubuh untuk mendapatkan uang, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena apa? Karena kawin cerai dengan suami, istri pergi melacur, anak tidak dinafkahin, tidak diberikan kehidupan layak, maka dia menjual diri. Ya, itu 100% benar, ya. Banyak terjadi persundalan, banyak terjadi ya yang namanya menjajakan diri, menjual diri, pelacuran. Itu akibat dari itu. Ditinggal suami, tidak bisa mencari uang, maka mereka menjual diri. Ya, ayah ibunya bercerai, ibu menikah lagi, ayah menikah lagi, anak menjual diri demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi begitulah. Ya, hukum menikah lebih dari satu itu kejam, sadis, bengis. Ya, bisa menghancurkan rumah tangga, menghancurkan kepribadian, menghancurkan kemanusiaan itu sendiri, kawan-kawan. Saya sedih. Intinya di sini adalah poligami itu tidak wajib, ya. Tidak pernah tertulis dalam Al-Quran poligami itu wajib. Namun poligami adalah solusi dari sekian banyak solusi. Jadi zaman-zaman dahulu, nabi-nabi terdahulu juga baru melakukan poligami. Contoh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman Salomo. Daud punya istri, punya gundik. Salomo punya 700 istri, 300 gundik. Jadi bukan Nabi Muhammad yang membawa poligami, namun poligami ini sudah ada ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Ya, jadi di situ poin awalnya. Dan di zaman Rasulullah poligami ini dibatasi cuma sampai 4. Namun kalau tidak mampu, nikahilah seorang saja. Ya, kitab suci di muka bumi ini yang cuma bilang nikahilah seorang saja cuma Al-Quran. Yang lain tidak. Jadi sudah ditegaskan poligami tidak wajib, namun solusi. Bahkan di Bible sini, di Alkitab tidak ada satupun larangan untuk melakukan poligami. Entah itu di Torah ataupun di Perjanjian Baru, tidak ada satupun. Jadi stop, say no to poligami, jangan. Kita boleh membenci poligami, boleh. Kita boleh membenci poligami, ya boleh. Tapi jangan benci Al-Quran. Al-Quran tidak pernah salah. Al-Quran kalau memberi solusi nggak pernah salah.